Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Praise the Lord, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita sudah ada masuk di dalam minggu yang baru dan juga bulan yang baru. Hari ini adalah hari ke-6 di mana kita ada di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan. Khususnya bagi kita semua yang tinggal di negeri Indonesia ini. Shalom semua, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Kita percaya malam hari ini Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Tuhan juga akan mengurapi setiap kita. Dan kita akan berdoa bersama malam hari ini. Bukan hanya kita berdoa, tapi kita juga akan mendengar firman kabar baik di setiap minggunya. Puji Tuhan, minggu depan kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kalau biasa kita di minggu pertama, di beberapa waktu ini gereja kami, Jesus Christ Church, merubah kebiasaan perjamuan suci di minggu pertama menjadi minggu kedua. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita tidak ada perjamuan, tetapi minggu depan kita akan masuk dalam perjamuan suci. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan roti dan anggur di minggu yang akan datang agar kita semua bisa sama-sama masuk dalam perjamuan suci dan kita bisa beribadah di dalam perjamuan suci tersebut di minggu yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, selamat malam semua. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan kota-kota lainnya. Termasuk juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, Papua, NTT, NTB, Bali. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, selamat malam. Saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Buat rekan-rekan yang ada di Singapura, di negara lain, di Hong Kong, di Bangkok, di Thailand, di Myanmar, di Vietnam, Filipina, Amerika, Los Angeles, dan juga di Jepang, dan juga di Turki, dan Korea, dan negara-negara lain. Ada juga yang di Arab Saudi. Puji Tuhan, selamat malam semuanya waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya menyapa rekan-rekan semua yang ada di YouTube channel Pastor Veron Official, dan juga rekan-rekan yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona. Selamat malam. Kita dalam ibadah live ini, kita ada bersama-sama untuk berhimpun, berdoa, dan mendengar firman kabar baik di malam hari ini. Haleluya. Tanpa terasa ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan yang baru. Januari sudah kita lalui, Februari sudah kita lalui, bulan Maret sudah kita lalui, bulan April sudah kita lalui, bulan Mei sudah kita lalui, bulan Juni sudah kita lalui, bulan Juli pun sudah kita lalui, dan kita masuk di bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Kita percaya di sepanjang bulan Agustus ini, hidup saudara dan saya, keluarga saudara dan saya, pekerjaan, bisnis dagang usaha kita, semuanya dalam berkat-berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam sukacita Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan, dalam pemeliharaan serta penyertaan Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini, saya juga tak lupa ingin berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami kebaikan Tuhan melalui ibadah ini. Kita yang sakit disembuhkan, kita yang lemah dikuatkan, kita yang terikat dilepaskan, kita yang hari-hari ini sedang membutuhkan pertolongan campur tangan Tuhan. Izinkan Tuhan boleh memulihkan dan menyembuhkan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saudara, hari ini kita juga akan berbicara tentang kasih Bapak Ibu Saudara. Firman yang akan saya sampaikan malam hari ini berbicara tentang kasih. Sebelum kita masuk dalam firman kabar baik malam hari ini, firman mukjizat, saya ingin mengajak setiap kita untuk sama-sama kita berdoa. Kita minta bimbingan Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus untuk menuntun dan membimbing jalannya ibadah kita.
dari awal, pertengahan, hingga sampai kesudahannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah malam hari ini Roh Kudus mengambil alih jalannya ibadah kami secara live. Kami berhimpun malam hari ini di minggu pertama di bulan yang baru di tahun Shine and Glory. Tuhan sertai dari awal, pertengahan, sampai kesudahannya. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mukjizat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati, Tuhan mengurapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, saya menyapa sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Shalom semua, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, semua yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona ataupun yang ada di YouTube Pastor Verona Official. Selamat malam. Sudilah saudara boleh membagikan siaran live ini, bagikan di grup-grup Facebook, bagikan di beranda-beranda Facebook. Yang di Malaysia silakan bagikan, yang di Malaysia malam hari ini, yang di Malang silakan bagikan, di Surabaya, Manado silakan bagikan, di NTT, NTB, Ambon silakan bagikan siaran live ini agar menjadi berkat bagi banyak orang ya. Ketika saudara menjadi berkat bagi banyak orang, saudara juga akan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jangan lupa juga anak-anak kalau ada boleh dikumpulkan. Karena saya akan terus berdoa buat anak-anak kita, anak-anak dari Bapak Ibu Saudara, Om Tante, dan juga Oma Opa, cucu-cucunya. Biar mereka diberkati Tuhan, diurapi Tuhan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang unggul, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berprestasi. Yang hari ini sedang bergumul, jangan takut. Tuhan ada di pihak saudara. Sekali lagi, Tuhan ada di pihak saudara. Tuhan ada beserta kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu setia, mendampingi, menyertai langkah kaki hidup kita. Baik, untuk yang pertama, saya ingin berdoa buat rekan-rekan yang hari ini sedang bergumul, sedang berbeban berat, sedang membutuhkan pertolongan campur tangan Tuhan. Sekali lagi ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin berdoa buat rekan-rekan, teman-teman semua yang menyaksikan video ini, yang sedang bergumul, yang sedang membutuhkan pertolongan campur tangan Tuhan. Saudara yang sedang berbeban berat, saudara yang sedang tidak kuat menghadapi masalah kehidupan, baik ekonomi, keuangan, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha. Intinya saudara sedang mengalami beban berat. Saudara nggak happy, saudara stres, saudara ketakutan, bimbang, cemas, khawatir. Izinkan saya, Pastor Verona, berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian melalui video ini, melalui siaran ini, agar saudara semua menerima pemulihan dari Tuhan. Kalau saudara tidak keberatan, boleh letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di dada. Apapun kepercayaan Bapak Ibu Saudara, apapun latar belakang Bapak Ibu Saudara, izinkanlah Tuhan mencabut beban berat kita. Izinkanlah Tuhan menggantikan setiap beban berat kita dengan kelegaan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Letakkan tangan kananmu di dada, arahkan tangan kirimu di layar kaca atau di handphone saudara yang menyaksikan video ini. Sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang menyaksikan video ini. Aku berdoa apapun latar belakang mereka, agama kepercayaan mereka, aku berdoa mereka yang sedang bimbang, mereka yang sedang stres, mereka yang sedang takut, mereka yang sedang depresi, mereka yang hidupnya sedang tertekan, mereka yang hidupnya sedang bergumul, mereka yang hidupnya sedang berbeban berat. Tuhan, kami datang kepadamu, membawa semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya firman Yesus, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Aku juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami belajar untuk menyerahkan segala beban berat hidup kami, permasalahan kami, tekanan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus kami yang hebat.
Kami percaya masalah kami akan ditolong Tuhan. Kami percaya beban berat hidup kami akan digantikan oleh Tuhan menjadi keringanan, damai, sejahtera, sukacita. Tuhan beserta kami, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan membela dan tidak meninggalkan hidup kami. Tuhan gantikan semua beban berat kami menjadi sukacita dan damai sejahtera. Berkati siapapun yang menyaksikan video ini, berikan mereka damai sejahtera. Tuhan tolong, Tuhan ampuni, Tuhan beri kekuatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sudah berdoa buat pergumulan Bapak Ibu Saudara, buat rekan-rekan yang sedang bergumul, buat rekan-rekan yang sedang berbeban berat, buat rekan-rekan yang sedang menghadapi permasalahan yang bertubi-tubi tak kunjung berhenti. Ingat, saudara jangan takut, saudara jangan khawatir, saudara jangan cemas, saudara jangan bimbang, saudara jangan putus asa. Masih ada Tuhan Yesus Kristus yang akan menolong kehidupan kita, yang selalu menyertai hidup kita, yang senantiasa selalu juga membela hidup saudara dan saya. Dan Tuhan kita, Yesus Kristus namanya, tidak akan membiarkan hidup kita menghadapi beban berat itu sendirian. Dia akan berjalan di depan kita untuk melawan serta mengalahkan, membela hidup kita dari setiap tekanan kehidupan, pergumulan yang ada, bahkan segala problematika kehidupan yang kita hadapi. Kita percaya di dalam Yesus selalu ada pertolongan, dalam Yesus selalu ada jawaban, dalam Yesus selalu ada kepastian. Kuncinya kita berserah, berharap, dan tetap beriman kepada Tuhan bahwa baginya tidak ada perkara yang mustahil, bahwa di dalam Yesus masih ada mukjizat bagi mereka yang berseru dan memanggil nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Haleluya. Saudara, saudara jangan putus asa, saudara jangan kecewa dengan keadaan. Saudara, saya mengerti betul, saya ulangi sekali lagi ya. Saya mengerti betul bagaimana rasanya kita sedang direndahkan oleh orang lain. Saya mengerti betul bagaimana rasanya kita difitnah oleh orang lain. Saya mengerti betul bagaimana rasanya kita diomongin dan direndahkan oleh orang lain. Tetapi saudara percayalah, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Amin. Selama hidup kita benar di mata Tuhan dan sesama, selama kita tidak membuat salah kepada siapapun, tetapi hidup kita direndahkan orang, diomongin orang lain, dijelekin orang lain, orang di luar sana berusaha dan berjuang untuk menghancurkan hidup kita, menghancurkan reputasi kita, menghancurkan dagangan, bisnis, usaha, dan juga ingin merendahkan karir kita dan kehidupan kita di depan hak layak ramai. Jangan pernah membalas mereka yang sudah membuat jahat terhadap hidup kita. Saya percaya ini tidak mudah, ini menyakitkan hati kita, tetapi ketika kita angkat tangan, Tuhan Yesus yang akan turun tangan, menolong hidup kita, melindungi hidup kita, menjaga hidup kita, memproteksi hidup kita dari setiap ucapan orang lain yang tidak bertanggung jawab terhadap hidup kita. Mungkin mereka mengutuki kita, mungkin mereka memfitnah kita, mungkin mereka menjelekkan kita, mungkin mereka merendahkan hidup kita di hadapan banyak orang. Tetapi percayalah, orang yang mengangkat tangannya di hadapan Tuhan, dia akan melihat pembelaan Tuhan segera datang, segera tiba bagi hidup kita. Karena kita percaya ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan menolong segala perkara hidup kita. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat, jangan bereaksi, jangan terpancing, jangan emosi dengan orang-orang yang ingin merendahkan hidup kita. Amin. Nah, sekarang saya ingin berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang saudara yang sedang berobat. Ya, tunggu ya. Saya minta
hikmat Tuhan. Ya. Dengarkan baik-baik. Setiap saudara yang sedang berobat hari-hari ini siapapun saudara yang sedang berobat ke dokter, saudara yang sedang ketergantungan obat-obatan, obat penenang, obat tidur, obat darah tinggi, obat kolesterol, obat gula, obat jantung, obat ginjal, dan lain sebagainya. Saya ulangi sekali lagi, buat jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit dan juga ketergantungan dengan obat-obatan seperti obat tidur, obat stres, obat depresi, obat sakit gula, diabetes, obat kolesterol darah tinggi, darah rendah, obat sakit ginjal, sakit lambung. Segala jenis obat-obatan saudara sering minum tiap hari, minum, makan, minum obat-obatan tersebut sehingga membahayakan ginjal saudara. Hari ini melalui video ini saya, Pastor Verona, ingin berdoa buat kesembuhan saudara agar saudara tidak terikat lagi dengan obat-obatan yang selama ini saudara harus konsumsi setiap hari. Ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Buat setiap saudara yang ingin sembuh, ingin dilepaskan dari obat-obatan, taruh tangan kanan di dada seperti ini, arahkan tangan layar kiri di handphone saudara atau di layar kaca. Izinkan saya berdoa dan sama-sama kita akan mengimani ada sesuatu yang Tuhan cabut dari hati kita, ketergantungan obat kita. Mari letakkan tangan kananmu di dada, arahkan tangan kirimu ke handphone atau ke layar kaca. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Kuasa Roh Kudus akan menjamah hidupmu. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan video ini, apapun latar belakang mereka, siapapun mereka yang ketergantungan, keterikatan dengan obat-obatan, obat-obat tidur, obat stres, obat depresi, obat-obat darah tinggi, darah rendah, obat nyeri, penghilang rasa sakit, dan lain sebagainya. Tuhan cabut sampai akar-akarnya. Lepaskan mereka, tubuh mereka adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, jamah, sembuhkan, lepaskan mereka yang terikat dari jenis obat-obatan apapun. Mulai hari ini, tubuh mereka mulai sehat, tubuh mereka mulai tidak lagi bergantung dengan obat-obatan. Kami percaya darah Yesus menyembuhkan, melepaskan, membebaskan orang-orang yang sakit keterikatan obat. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah, terimalah mujizat, lepaslah hidupmu dari obat-obatan. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saya juga ingin berdoa hari ini, yang terakhir ya. Saya ingin berdoa buat setiap jemaat Tuhan, khususnya perempuan, tapi juga bisa pria. Perempuan khususnya yang sedang menstruasi, pendarahan. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami pendarahan, menstruasi, dan juga pria-pria juga ada yang mengalami pendarahan di hidung, mungkin di anus, yang tidak sengaja menyaksikan video ini. Saya ingin berdoa untuk kesembuhan saudara, baik pria ataupun wanita yang sedang mengalami pendarahan. Saya percaya kuasa Yesus dan nama Yesus akan menyembuhkan saudara. Apapun kepercayaan saudara, apapun agama saudara, apapun latar belakang saudara, hari ini Tuhan Yesus akan menyembuhkan pendarahanmu. Pendarahanmu akan berhenti. Engkau tidak akan mengalami pendarahan lagi. Seketika ini juga ketika kau mengimani lewat doa di video ini, engkau akan menerima kesembuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Izinkan saya menghardik semua penyakit pendarahan yang ada di dalam tubuhmu agar berhenti seperti firman Tuhan. Seketika itu juga pendarahannya berhenti. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus aku berdoa.
Siapapun yang sedang mengalami pendarahan hari ini lewat video ini, baik mereka pendarahan secara menstruasi yang berkelebihan, pendarahan di anus, pendarahan di mimisan, di hidung, baik sering keluar dari mulut, dari telinga, dari mata, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan berhenti kuasa Roh Kudus yang ada dalam mulutku keluar lewat video ini. Sembuhkan mereka yang pendarahan Tuhan. Aku perkatakan pendarahan berhenti. Pendarahan berhenti. Pendarahan berhenti. Pasca operasi, pasca melahirkan. Pendarahan berhenti. Ambeien yang pendarahan berhenti. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku perintahkan. Berhenti sekarang. Lewat video ini kuasa Tuhan dinyatakan. Banyak orang diselamatkan. Terima mujizat. Pendarahan berhenti. Pendarahan berhenti. Pendarahan berhenti. Roh Kudus take over hidup kami. Hidup mereka, pendarahan berhenti dalam nama Yeshua HaMashiach, Elohim Yahweh kami yang hidup. Haleluya, sembuh sempurna. Amin. Haleluya. Saudara bisa bagikan siaran live ini, saudara bisa bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp. Ada ribuan jemaat Tuhan menyaksikan siaran live ini. Selamat malam, shalom semua, haleluya. Semangat, 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 semangat. Kita ada di minggu pertama di bulan yang baru di tahun Shine and Glory. Beberapa waktu lagi tinggal September, Oktober, November, Desember. 4 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Dan kita akan memasuki tahun 2024, di mana Tuhan memberikan visi yang begitu jelas bagi gereja kita, bagi hidup kita. Di tahun 2024, kita akan hidup dan memasuki tahun yang namanya The Year Great Victory and Harvest. Tahun kemenangan besar dan penuaian. Ya, ada tahun kemenangan dan penuaian besar, itu akan terjadi atas hidup kita di tahun 2024. Baik, hari ini kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan yang di YouTube, yang di Facebook. Silakan bagikan siaran live ini. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah Engkau Tuhan, urapilah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Pada hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang satu tema yang berbicara tentang kasih. Ya, saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang kasih. Sama-sama katakan dengan saya harus hidup di dalam kasih dan saya harus saling mengasihi. Amin. Saya harus mengasihi Tuhan. Saya harus mengasihi diri saya sendiri. Saya harus mengasihi sesama. Dan saya juga harus mengasihi apa yang sudah Tuhan percayakan atas hidupku. Amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian, sekalipun aku dapat berbicara dengan segala bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang mengaung dan canang yang gemerencing. Jika aku mempunyai karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia dan seluruh pengetahuan, bahkan mempunyai iman untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku bukan apa-apa. Sekalipun aku membagi-bagikan segala yang ada padaku untuk memberikan makan orang miskin, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, semuanya itu tidak ada gunanya bagiku. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan yang malam hari ini mengikuti ibadah Minggu Mukjizat, dengar baik-baik ya. Bagi iman orang percaya, bagi iman saudara dan saya,
bagi iman kita sebagai pengikut Kristus, mengasihi bukan hanya sekedar kata-kata loh, tetapi mengasihi merupakan wujud atau sebuah tindakan nyata, tindakan hidup kita kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri, kepada sesama, dan juga kepada apa yang Tuhan telah percayakan atas hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, bagi iman orang percaya, mengasihi bukan hanya sekedar lip service, permainan kata-kata, tetapi juga melainkan sebuah tindakan yang konkret. Karena kita nggak mau dinilai sebagai orang yang NATO. No action, talk only. Hanya ngomongnya pinter, ngomongnya jago, tapi tindakannya itu lemah. Perbuatannya itu tidak seperti apa yang dia ucapkan, apa yang dia bicarakan, apa yang dia ajarkan. Oleh karenanya firman berkata, sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, kalau saya tidak punya kasih dan tidak bisa mengasihi siapapun, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Setuju, katakan amin. Amin. Nah, saudara, tanpa kasih kita ini akan menjadi pribadi yang keras dan mudah emosian. Tanpa kasih Tuhan yang menuntun dan membimbing hidup kita, maka kita akan cenderung menjadi orang yang keras kepala. Kita akan menjadi orang yang auban. Kita menjadi orang yang gak mau dengar-dengaran. Kita gak mau dengar firman Tuhan. Kita gak mau dengar nasihat suami. Kita gak mau dengar nasihat istri. Kita gak mau dengar masukan dari anak-anak kita. Kita juga gak mau terima masukan dari orang-orang di sekitar kita. Kita ngerasa diri kita paling hebat, kita ngerasa diri kita paling pintar, kita ngerasa diri kita paling tahu segalanya, kita ngerasa kita paling mengerti segala aspek. Padahal saudara, kita banyak kurangnya. Tapi karena kita tidak memiliki kasih yang bulat, kasih yang sempurna, jadinya hidup kita itu menjadi orang yang keras, hidup kita menjadi orang yang arogan, dan hidup kita akan hidup di dalam rasa emosi yang berlebih-lebihan. Orang yang hidupnya tidak dikuasai oleh kasih, dia akan mudah cepat marah, mudah untuk emosi, pikirannya itu selalu tidak tenang, perbuatannya itu selalu maunya terburu-buru dan cenderung asal-asalan. Itulah orang-orang yang tidak dipenuhi dengan kasih Kristus. Saudara yang di YouTube, saudara yang di Facebook, saudara butuh kasih Tuhan. Kalau saudara berjalan tanpa kasih Tuhan dalam menjalani hidup ini, tanpa kasih Tuhan, kita akan menjadi orang tua yang keras loh. Dalam berkeluarga dan berumah tangga, kita akan jadi suami yang keras, kita akan jadi istri yang keras, kita akan jadi orang tua yang keras, kita akan jadi anak yang keras, kita akan jadi bos yang keras di perusahaan kita akan jadi pengusaha yang auban karena kita ini keras tanpa kasih. Kita ini akan cenderung gampang marah, tersulut emosi, tersulut marah, dan mudah terpancing dan terprovokasi. Itu yang pertama. Kalau hidup kita tidak disertai dengan kasih Elohim, atau kasih Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang keras kepala. Yang kedua, tanpa kasih, kita akan menjadi pribadi yang selfish. Artinya apa? Kita akan menjadi orang yang egois. Kita nggak mau peduli dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Suami nggak peduli istri nggak peduli suami, orang tua nggak peduli anak nggak peduli orang tua, ipar tidak saling peduli, bos nggak peduli, saya kan bos, ngapain saya harus peduli dengan keadaan di bawah saya. Nah, sebaliknya juga pegawai juga nggak peduli. Dalam pelayanan juga kalau kita punya the spirit of selfish, kita nggak peduli, oh itu kan sampah kerjaannya office boy, menyambut jemaat itu kan tugasnya usher dan greeter dan lain sebagainya. Kita nggak bisa begitu. Tanpa kasih,
kita akan dibentuk nih hati dan hidup kita dengan yang namanya selfish spirit, roh yang nggak peduli sama siapapun. Dia cuma pedulinya, saya mau makan saya sendiri, saya mau sukses sendiri, saya mau kaya sendiri. Dia nggak peduli tuh istrinya udah makan apa belum, suaminya udah makan apa belum, karyawannya udah gajian apa belum, pengerjanya itu udah dapat makan apa belum. Dia nggak peduli, meskipun dia hamba Tuhan. Kalau dia punya selfish spirit, the selfish spirit, maka ini bahaya. Kita akan menjadi orang yang nggak pedulian, senangnya menyendiri, senangnya nggak peduli. Kalau kita lagi kumpul sama teman-teman, kita makan sama-sama, kita kalau makan sendiri-sendiri bayarnya, kita nggak mau berkorban atau patungan, PT-PT bahasanya gitu ya. Saya berapa ya? Oh ini bayarin aja buat si A, ini bayarin aja buat si B. Kita nggak punya spirit itu. Orang yang selfish itu cenderung nggak mau berbagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang selfish itu nggak mau berbagi. Pelit sekali. Orang yang selfish itu, kan bukan masalah saya. Ini kan bukan masalah gue. Ngapain gue harus tolong dia? Ngapain gue harus bantu dia? Ngapain harus gue pinjemin uang dia? Nah, orang yang tanpa kasih, dia akan cenderung menjadi pribadi yang selfish. Selama kita masih ada dan diberi kesempatan hidup oleh Tuhan di bumi ini, berarti kita harus terus belajar untuk hidup dan menghidupi kasih tersebut. Saya ulangi sekali lagi ya, buat ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran live malam hari ini di Facebook ataupun di YouTube. Selama kita diberikan nafas untuk hidup oleh Tuhan, berarti kita harus belajar untuk hidup di dalam kasih. Yang pertama, saudara dan saya harus belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan dengan saya harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pengusaha-pengusaha harus belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berbisnis sangat boleh, bekerja sangat boleh dan harus. Bahkan Amsal bilang orang malas jangan makan. Artinya kita memang harus bekerja. Kita harus berbisnis. Kita harus rajin dan giat dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi tak boleh lupa kita juga harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita nggak boleh setengah-setengah, kita nggak boleh suam-suam kuku mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita dengan cinta dan kasih-Nya yang tulus. Dia mengasihi saudara dan saya tanpa melihat rupa, melihat latar belakang kita, dan melihat siapa status kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Yesus namanya. Nah, kita harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Rumah tangga harus mengasihi Tuhan, kita karyawan harus mengasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus belajar mengasihi Tuhan, hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih caranya kita mengasihi Tuhan? Yang pertama, kita bisa mengasihi Tuhan dengan cara kita membaca dan menghidupi firman Tuhan setiap hari. Dengan cara kita membaca firman Tuhan seperti ini setiap hari. Nggak usah banyak-banyak, sehari 10 pasal. Nggak usah. Kalau saudara memang digerakkan sehari 10 pasal, baca, mengerti, dan minta bimbingan Roh Kudus untuk menghidupinya. Saudara pengusaha, tapi saudara punya ruang dan waktu untuk membaca firman ini. Karena firman ini jelas berkata, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Bentuk kita mengasihi Tuhan, kita baca Bible. Setelah kita baca Bible, kita hidupi firman Tuhan ini. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini harta orang lain, berbuat baiklah, hiduplah kudus. Akhirnya, tanpa kita sadari, kita sedang hidup mengasihi Tuhan. Itu yang pertama, caranya kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, gimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan? Dengan cara membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebelum kita berangkat kerja, setelah kita bangun tidur di pagi hari, adalah baik kalau kita mencari Tuhan, bersyukur, Tuhan, terima kasih, aku masih bangun tidur, aku diberikan nafas yang baru, kesehatan yang baru, sukacita, berkat yang baru. Udah,
Bangunlah hubungan kita dengan Tuhan lewat doa, lewat penyembahan. Bangun tidur kita bilang, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Bapakku, ya Tuhanku. Belajarlah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena mengucap syukur salah satu bentuk kasih kita kepada Tuhan. We grateful for this day, Almighty Lord. Gitu. Yang kedua, bangun hubungan. Kalau di kantor sebelum kerja, doa dulu. Sampai kantor, doa lagi. Mau tanda tangan, doa dulu. Memang orang berdoa dan mengandalkan Tuhan itu terlihat seperti orang tolol dan bodoh. Tapi lihatlah, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya tidak akan dipermalukan. Hidupnya tidak akan disia-siakan. As long we depend on Him, we depend on His word, we depend on His promise, trust Him, we can receive and we can achieve all His promise in the Bible for our life, for our daily life. Kita akan terima segala janjinya di dalam keseharian hidup kita. Yang ketiga, cara kita mengasihi Tuhan adalah kita tidak melanggar firman-Nya. Atau bahasa kerennya, bahasa hari-harinya, kita udahlah nggak usah hidup di dalam dosa lah. Ya, dosa itu membuat pandangan iman kita menjadi kabur. Dosa itu membuat kita menjadi guilty, feeling guilty, merasa bersalah, merasa nggak layak, merasa kotor dan najis. Stop. Hari ini kalau kita masih hidup di dalam kesalahan, di dalam pelanggaran, jatuh dalam dosa, ayo bangkit. Tuhan mengampuni kita, Tuhan tidak menghukum kita, Tuhan selalu mengasihi kita. Haleluya. Yang kedua, kita harus belajar untuk mengasihi diri kita sendiri. Nah, ini nih yang jarang nih. Banyak orang cuma mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Pelayanan itu bagus loh, pelayanan itu bagus. Tanda bukti kasih kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita terus pelayanan, kerja itu bagus. Tapi kalau kita terus kerja, cari duit itu harus. Tapi kalau kita cari duit terus, sampai kita lupa untuk mengasihi diri kita sendiri. Nah, ini yang masalah. Nah, saya mau tanya sama Bapak, Ibu, Saudara. Kapan terakhir kali saudara bilang dengan diri saudara sendiri, aku mengasihi kamu, Verona. Aku menyayangi kamu, Verona. Kamu harus sehat, kamu harus kuat, kamu harus keren, kamu harus cakep, kamu harus semakin berwibawa, kamu harus makin dewasa dalam Tuhan, kamu harus jadi berkat. Pernah nggak kita ngomong gitu sama diri kita sendiri? Nurani saudara yang menjawab. Bagaimana sih caranya kita bisa mengasihi diri kita sendiri? Yang pertama, dengan cara peduli dan memperhatikan hidup kita sendiri. Maksudnya apa peduli dan mengasihi diri kita sendiri? Ya kita harus jaga dong pola hidup kita. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa berpuasa, kita bisa memuji, kita bisa pergi ke gereja, kita juga harus bisa mengasihi diri kita sendiri. Jaga dong pola hidupnya. Jangan sembarangan pola hidupnya, atur pola hidupnya, atur pola makannya. Pola hidup dan pola makan harus dijaga. Makannya nggak boleh sembarangan. Kalau kita usianya udah 40 tahun, 41, 42, 43, 45, 50, 55, 60, ya tolong dijaga makannya, tolong dijaga pola hidupnya. Tidurnya jangan terlalu larut. Kalau tidurnya sering terlalu larut, tekanan darahnya menjadi tinggi. Kalau tekanan darahnya menjadi tinggi, bahaya organ tubuhnya, jantungnya, dan lain sebagainya, pembuluh darahnya. Kita harus jaga, Bapak, Ibu, Saudara. Ini namanya kita mengasihi diri kita sendiri. Jangan cuma kita jago mengasihi Tuhan, itu harus yang pertama mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar mengasihi diri kita sendiri. Selain kita jaga pola hidup dan pola makan kita juga harus menjaga kesehatan kita. Kesehatan kita harus diperhatikan. Jangan habis makan, main handphone, duduk, tidur, rebahan.
bahaya, nanti bisa kena stroke, nanti bisa kena darah manis, darah kental, kencing manis. Jangan suka minum minuman berwarna, minuman manis, minuman bersoda. Itu bisa merusak ginjal kita, merusak lever kita. Kalau saudara sayang sama Tuhan, saudara juga bisa sayang sama diri saudara sendiri. Stop begadangnya, stop merusak tubuh bait Elohim ini. Nggak usahlah kita pakai narkoba, nggak usah minum minuman, nggak usah kita tidur larut sampai pagi. Nanti kalau udah sakit nyesel loh saudara. Nanti kalau jantungnya bermasalah, paru-parunya bermasalah. Ini kan kita kan ngerokok. Biarin duit-duit saya kok. Iya memang saya tahu duit saudara. Hidup-hidup saudara. Tapi pernah nggak saudara mikir? Kalau saudara sakit, saudara tuh bukan hanya nyusahin rumah sakit. Tapi saudara nyusahin keluarga. Walaupun saudara udah bayar nih biaya rumah sakitnya nih. Emang saudara bisa lagi sakit pakai oksigen? Datang ke kasir bayar-bayar sendiri. Kan nggak bisa. Harus ada family, ada keluarga yang nolongin kita. Nah kalau kitanya kepala batu, kalau kitanya oban, ngerokok terus, ngerokok, minum, begadang. Waktu paru-parunya rusak, waktu jantungnya rusak, waktu lambungnya rusak, ginjalnya rusak. Kita kan nggak bisa jalan ke kasir bawa-bawa infusan. Mbak, saya mau bayar tagihan rumah sakit, Mbak. Ya kita meninggal, bos. Makanya kita butuh ditolong sama istri, sama suami, sama anak, sama tetangga, sama keluarga, sama saudara. Makanya jangan arogan. Ini nih rokok. Dosa nggak ngerokok? Ngerokok tuh nggak dosa. Nggak ada. Nggak ada tercatat rokok itu dosa. Minum itu dosa. Nggak ada. Tapi itu merusak tubuh kita. Tuhan sayang. Nanti kalau udah organ tubuhnya rusak, ikut KKR kesembuhan Peser Verona. Bener. Saya banyak nanganin orang-orang tuh. Ribuan orang saya udah tanganin orang-orang yang rusak organ tubuhnya. Tubuhnya sakit. Jadi tolong jaga kesehatan, pola hidup, dan juga pola makan. Nah, bagaimana cara kita mengasihi diri kita sendiri? Yang selanjutnya, dengan cara kita memberi apresiasi kepada diri kita sendiri. Saudara bisa mengapresiasi diri saudara sendiri dengan cara pergi berlibur, melakukan hal-hal positif yang kita senangi dan kita gemari. Main golf, main bowling, swimming, hiking, healing, jalan-jalan ke luar negeri. Boleh saudara, boleh. Itu namanya memanjakan diri kita sendiri. Tandanya kita mengasihi diri kita. Tandanya kita peduli. Mani-pedi di salon, memanjakan diri, shopping, belanja, tetapi dalam takaran yang normal. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengasihi Tuhan, kita juga sudah mengasihi diri sendiri, dan yang ketiga, kita juga harus belajar untuk mengasihi sesama kita tanpa harus melihat rupa, status, dan latar belakang kita. Oh, dia Kristen ya, kita tolong. Memang firman berkata, tolonglah yang seiman terlebih dahulu. Setelah itu, kita harus belajar menolong kepercayaan-kepercayaan lain. Kalau kita punya tetangga beragama Muslim, beragama Hindu, beragama Buddha, kita harus belajar menolong. Kalau kita hari-hari ini dipercayakan Tuhan dengan berkat yang luar biasa, tolonglah bukan hanya orang Kristen. Kalau kita lihat orang Muslim lagi susah, orang Hindu lagi susah, orang Buddha lagi susah, orang yang nggak percaya Tuhan lagi susah, belajar untuk kita memanusiakan manusia. Kita ini kan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ajarannya penuh dengan kasih, ajarannya penuh dengan berbagi. Mari kita tolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Baik lewat uang kita, baik lewat perhatian kita, baik lewat doa, baik lewat tenaga. Apapun yang bisa kita tolong, kita harus tolong. Jangan lihat latar belakangnya, jangan lihat sukunya. Oh dia orang Batak ya, dia orang Ambon ya, dia orang Jawa ya. Oh nggak satu suku sama kita, jangan ditolong. Nggak boleh begitu. Kita kalau mau berbuat baik dan berbuat benar, nggak usah pandang apa latar belakang mereka, suku mereka, agama mereka. Tolonglah dengan hati yang ikhlas, tolonglah dengan hati yang bersih. Mari kita menolong orang lain
tanpa imbalan dan harapan rasa pamrih dari orang yang kita tolong. Ketika kita belajar menolong hidup orang lain, ingat, kita sedang memihutangi Tuhan. Sekali lagi, kalau hari-hari ini kita melihat ada banyak orang susah di luar sana, susah secara ekonomi, secara tenaga, dan lain sebagainya, mari yuk, saran saya sebagai pendeta, sebagai gembala jemaat, kita saling berbagi, kita saling menolong. Lagian, kalau kita menolong banyak hidup orang lain, tidak membuat hidup kita miskin. Tapi sebaliknya, semakin kita memberi, semakin kita menabur, semakin kita menolong, hidup kita dihujani oleh berkat Tuhan setiap hari. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang keempat, selain kita menolong, mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama, dan yang keempat, kita juga harus belajar untuk mengasihi apa yang sudah Tuhan berikan dan percayakan kepada hidup kita. Apa sih yang Tuhan telah berikan dan percayakan atas hidup kita? Karunia dan talenta. Harus kita jaga, harus kita kembangkan, harus kita explore. Apa sih yang Tuhan berikan dan percayakan atas hidup kita? Keluarga, rumah tangga, pekerjaan, karir, bisnis, pelayanan. Ini yang harus kita hargai. Ini yang harus kita kasihi. Kita harus kembangkan. Saudara yang politisi harus kembangkan. Saudara yang hakim, yang jaksa, pengacara, harus kasihi profesi saudara. Saudara nggak boleh malu. Oh, saya ini artis, belum ternama. Saudara harus berdamai dengan diri saudara sendiri. Jadi kasih kita dalam hidup ini itu komplit dan sempurna. Sekali lagi ya. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan di luar sana. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya informasikan ini. Sebagai anak Tuhan Yesus Kristus, ya, sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat orang di luar sana membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, membutuhkan dana, membutuhkan doa, dan membutuhkan segala yang mereka perlukan. Ketika hidup kita diberkati Tuhan dan hidup kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan banyak aspek, mari kita belajar menolong hidup orang tersebut. Jangan pelit, jangan kikir, dan juga jangan selfish. Ingat, salah satu kasih yang harus kita praktekkan adalah mengasihi sesama kita. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Saudara jangan lupa hari Rabu kita ada doa pemulihan dan mukjizat. Hari Jumat kita ada doa pemulihan wanita. Dan puji Tuhan tadi pagi ibadah rame sekali saudara. Lawatan Tuhan luar biasa. Pengurapan luar biasa. Dan sore juga jemaat makin terus bertambah-tambah ratusan jiwa. Dan semua ini karena anugerah Tuhan. Baik, itu saja informasinya. Terima kasih buat persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat ribuan jemaat yang sudah menyaksikan siaran live ini dan bergabung. Sampai jumpa minggu depan dalam perjamuan suci. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi pada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, diberkati, diberkati. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati sepanjang minggu ini, minggu berkat, minggu mujizat, minggu kemenangan, minggu sukacita, minggu di mana hidup kita dibuat Tuhan menjadi shine and glory. Shalom untuk kita bersama. Haleluya.